melintang utara selatan. Namanya satu Jenderal Sudirman, yang satu namanya Hajah Rangkayo Rasuna Said. Kita sebut kawasan Kuningan, Hajah Rangkayo Rasuna Said. Dan Rasuna Said ini adalah perempuan pertama yang kena spikdelik. Belanda sampai memberikan spikdelik, larangan berbicara pada satu perempuan ini, karena kalau dia berbicara dia akan menggerakkan orang untuk melawan Belanda. Tapi yang lebih dahsyat, yang sering terlewatkan, gurunya adalah Rahmah Al-Yunusyah. Rahmah Al-Yunusyah ini dahsyat tapi terlewatkan. Rahmah Al-Yunusyah diundang ke Mesir, dan dia membuka program perempuan pertama yang kemudian berdampak pada perubahan pendidikan di seluruh dunia Islam. Siapa yang memulai? Seorang perempuan dari ranah Minang. Dengan Mas Ahaye, karena Demokrat salah satu pilar dan pendukung utama koalisi perubahan untuk persatuan. Mas Anies juga dekat dengan Ustadz Syekhu Habib Abu Bakar, kawan-kawan PKS, dan tentu kawan-kawan Nasdem. Kedekatan ini wajib karena koalisi kita koalisi yang mengusung perubahan, yang challenger, sang penantang. Kita tidak koalisi transaksional. Jadi wajar kalau dekat. Apakah Mas Ahaye akan jadi cawapres Mas Anies? Kita doakan yang terbaik. Insya Allah siapapun yang diputuskan Mas Anies untuk jadi wakil menuju Pilpres 2024 yang terbaik dan membawa kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diimplementasikan jika menang. Nah, per hari ini tidak ada di antara tiga capres yang dominan. Antara Ganjar, Anies, dan Pak Prabowo itu tidak terlalu jauh bedanya. Artinya cawapres menjadi sangat menentukan. Nah, figur Anies sendiri itu sudah merepresentasikan figur perubahan. Jadi kalau kita tanya ke publik melihat Anies Baswedan sebagai representasi perubahan. Kalau istilahnya kalangan tertentu, antitesanya Presiden Jokowi. Ditolak, disuka atau tidak disuka, memang begitu. Nah, karenanya perlu pendamping yang bisa menetralisir sekaligus bisa menjadi penarik suara pendukung Pak Jokowi yang melihat perubahan dalam pengertian yang positif, tidak semuanya diberangus. Jadi pendampingnya itu, kalau menurut saya, itu bukan dalam spektrum ideologi perubahan yang sama. Sebentar. Kritis terhadap Presiden Jokowi, dua nama tadi itu tidak punya nilai tambah secara elektoral. Rahmah Al-Yunusyah. Bayangkan sebuah universitas terkenal di dunia, umurnya hampir 1000 tahun, tidak punya murid perempuan, tidak punya dosen perempuan. Tapi di sini mereka mengirimkan pesan pada semua bahwa perempuan memiliki hak yang sama dan perempuan justru tiang untuk kemajuan sebuah bangsa. Sudah saatnya Rahmah Al-Yunusyah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sudah saatnya. Muridnya diakui, gurunya terlewatkan. Terus sekalian, ini adalah sebuah tempat di mana tumbuh besar sifat-sifat penghargai demokrasi, sifat-sifat kepahlawanan, pandangan-pandangan yang jauh ke depan. Alhamdulillah kita menyaksikan kemajuan demi kemajuan berjalan selama ini. Dan tahun ini, bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Tapi kalau pengen mencari segmen pemilih baru, pendukung Pak Jokowi yang kritis, yang pengen melihat perubahan yang lebih baik, maka perlu cari nama-nama lain di luar dari dua nama yang berasal dari spektrum perubahan yang dianggap punya potensi untuk menarik pemilih baru. Nah, saya nggak bisa menyebut namanya, tetapi coba lihat Sira, siapa pendukung Anies itu rata-rata kan di Sumatera, Banten, kemudian Madura, kemudian Jawa Barat, DKI, dan sebagian Sulawesi, berarti Kalimantan Hovifah Selatan. Ya mungkin yang kurang bisa. Yang kurang dari Anies Baswedan adalah basis Pak Jokowi, namanya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di 2019, Pak Jokowi itu menang 77% di Jawa Tengah, 66% di Jawa Timur. Jadi kalau misalnya Anies Baswedan bisa mencari suara di Jawa Timur dengan memilih cawapres yang tepat, yang dianggap tidak frontal terhadap konsep atau apa yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi. Setiap fase memiliki perannya. Ke depan kita menginginkan agar persatuan Indonesia ini terjaga,
Persatuan ini terjaga melalui apa? Melalui kesejahteraan yang setara, melalui keadilan yang hadir untuk semua. Kita menginginkan agar yang besar terus makin besar, tapi yang kecil jangan terus makin kecil. Yang kecil harus ikut makin besar. Tidak perlu mengecilkan yang besar, tapi kita harus membesarkan yang kecil. Republik ini didirikan dengan gagasan, didirikan dengan pemikiran, dan gagasan pemikiran itu harus menjadi rujukan bagi kita. Ketika dalam perjalanannya 78 tahun kemudian kita menyusun berbagai kebijakan, maka kita harus ingat bahwa kita berangkat dari titik awal sebuah perjalanan bangsa memiliki gagasan. Bila Bapak Ibu sekalian lihat naskah-naskah yang dihasilkan oleh para penggagas Republik ini, kita akan menemukan Anies Baswedan minta relawan menangkan suara di kawasan Tapal Kuda dan Madura. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan mengungkapkan secara umum Jawa Timur Jatim merupakan kunci memenangkan pemilihan presiden Pilpres 2024. Menurut Anies, apabila berhasil meraih suara tertinggi di Jawa Timur, maka dia memprediksi dapat memenangkan kontestasi politik yang digelar 5 tahunan tersebut. Khususnya, kata Anies, di Tapal Kuda dan Madura. Hal ini disampaikan Anies dalam acara temu relawan Anies Baswedan yang berlangsung di Kotek Utama Raya Banyuglugur, Situbondo pada Selasa 8 Agustus 2023. Nah, di Jawa Timur, Tapal Kuda dan Madura adalah basis penting yang harus dimenangkan, kata Anies dalam keterangan tertulis Rabu 9 Agustus 2023. Pada kesempatan itu, relawan Anies memasang target tinggi di daerah Tapal Kuda pada Pilpres 2024. Adapun Tapal Kuda meliputi Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Pasuruan, dan Lumajang. Anies awalnya bertanya target relawan dalam memenangkan dirinya di Tapal Kuda pada Pilpres 2024 nanti. Para relawan menargetkan 70% suara di Jatim. Lebih banyak yang sepakat 70% ya. Oke, insya Allah 70% di Tapal Kuda, ucap Anies. Anies menyebut target 70% bukan hanya pernyataan lisan. Dia menyatakan untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan kerja keras. Oleh sebab itu, Anies meminta agar simpul relawan bergerak memperkuat tim hingga ke tingkat TPS. Jangan puas hanya di tingkat RT, harus sampai ke TPS minimal 2 orang, ujar Anies. Adapun Tapal Kuda meliputi Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Pasuruan, dan Lumajang. Anies awalnya bertanya target relawan dalam memenangkan dirinya di Tapal Kuda pada Pilpres 2024 nanti.